Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Malam ini adalah merupakan dialog budaya dan gelar seni yang ketiga. Setelah pada seri kedua kita menampilkan topik utama tentang nasionalisme. Sekarang ini bertepatan dengan hari lahir Pancasila pada 1 Juni. Supaya tidak kehilangan momentum, maka topik kali ini berbeda dengan yang kita sepakati kemarin. Akan menampilkan aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Namun sebelum kita bahas oleh tiga narasumber sambil menunggu Bapak Profesor Sofyan Effendi, di sebelah kanan saya adalah Pak Dr. Cornelis Lee. Selamat malam. Kebetulan beliau adalah Ketua Tim RUUK BY, betul Pak ya? Sudah lancar? Baik. Yang kedua di sebelah ujung adalah Bapak Agus Wahyudi, masih muda ya, MSI ME, Ketua Pusat Studi Pancasila UGM. Jadi narasumber ini memang sesuai dengan bidangnya. Saya bersama Mas Jiwono Siswito akan mengantarkan dialog budaya pada malam hari ini. Nyun palilah dalem, sebelum dialog akan didahului satu fragmen dokumenter rapat Dokuritsu Sunbi Tosake atau BPOPK. Kita merefleksi lahirnya Pancasila dengan cuplikan sidangnya, kemudian pidato dari Bung Karno yang terkenal dengan lahirnya Pancasila 1 Juni 1945. Nah, ini akan dibawakan oleh Teater Gajah Mada dengan sutradara Mas Mas Suharyoso. Baik, saya persilakan Teater Gajah Mada. Kita kenang kembali sidang Dokuritsu Sunbi Tosake pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 di gedung Juo Sangiin, Jakarta. Saudara-saudara anggota sidang sekalian, sebelum sidang ini hari saya buka, marilah kita memanjatkan syukur kepada Sang Maha Pencipta yang telah mempertemukan kita dalam situasi dan suasana seperti di dalam saat ini. Pada ini hari, kita semua yang hadir ini sebagai anggota badan untuk menyelidiki usaha-usaha kemerdekaan mendapat tugas yang tidak ringan. Badan ini dibentuk atas titah Bala Tentara Dai Nippon dan terdiri dari perwakilan seluruh masyarakat dan ditambah dengan 7 orang anggota khusus yang mewakili pemerintah bala tentara. Kita semua harus insaf
bahwa yang akan dikemukakan nanti tentulah bukan hanya untuk kepentingan diri pribadi saja, akan tetapi tentu sudah merupakan keinginan dan pendapat rakyat yang sudah didengarkannya. Untuk itu kita semua harus menjalin hubungan yang erat dengan seluruh rakyat. Tugas menyiapkan kemerdekaan Indonesia tentu tidak mudah, karena ingatan dan gambaran akan kemerdekaan sudah tidak jelas atau bahkan dapat dikatakan sudah kabur. Hal itu disebabkan oleh penjajahan Belanda yang sejak saat itu pula telah merampas kemerdekaan bangsa Indonesia. Dengan demikian akan terbentuk sebuah negara Indonesia merdeka yang bersatu, berdaulat, adil, makmur, dan sejahtera. Akhirnya sidang ini hari saya nyatakan dibuka. Tuan Kaijo yang mulia, rapat yang terhormat. Angkat bicara dalam rapat panitia penyelidikan Indonesia Merdeka ini memberi ingatan kepada kita bahwa kewajiban yang terpikul di atas kepala dan kedua bahu kita ialah suatu kewajiban yang sangat teristimewa. Kewajiban untuk ikut menyelidiki bahan-bahan yang akan menjadi dasar dan susunan negara yang akan terbentuk dalam suasana kemerdekaan. Negara baru yang akan kita bentuk adalah satu negara kebangsaan atau national state atau satu eta nasional yang sewajar dengan peradaban kita dan menurut susunan dunia sekeluarga di atas dasar kebangsaan dan ketuhanan. Negara Indonesia ialah sebagian menjadi pelaksanaan keinginan rakyat Indonesia sekarang dan sebagian lagi sebagai usaha dalam beberapa ratus tahun. Keinginan itu sumbernya dalam nasionalisme atau dasar kebangsaan yang mengikat kita seketurunan dan sesama kemauan, bukanlah menurut nasionalisme lama, melainkan menurut nasionalisme baru yang berisi faham hendak mempersatukan rakyat dalam ikatan sejarah yang dilindungi mereka. Inilah lain dan bedanya nasionalisme Indonesia zaman sekarang daripada usaha rakyat Indonesia waktu mendirikan negara Indonesia Shailendra Sriwijaya yang beratus-ratus tahun lamanya. Di sanalah bedanya usaha kita sekarang daripada rakyat Indonesia waktu mendirikan negara Indonesia kedua seperti terbentuk dalam kerajaan Majapahit. Negara Indonesia pertama dibentuk dan dijunjung oleh rakyat keturunan yang memakai dasar kedatuan yang selaras dengan kepercayaan purbakala dan agama Buddha Mahayana. Negara Indonesia kedua disusun atas paham keperabuan dan bersandar kepada paduan agama Siwa dan Buddha menjadi agama Tantrayana. Negara Indonesia ketiga yang segera akan datang adalah pula negara kebangsaan dan berketuhanan. Tentang dasar negara itu tak dapatlah dilanjutkan dasar kedatuan atau dasar keperabuan secara dahulu itu. Karena tradisi kenegaraan antara runtuhnya tata negara kedua dengan negara Indonesia merdeka tidak bersambung. Rakyat Indonesia sekarang tak dapat diikat dengan dasar dan bentuk tata negara dahulu. Karena perubahan dan aspirasi kita sekarang jauh berlainan daripada zaman yang dahulu itu. Berikutnya Saudara Ki Bagus Hadikusumo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang terhormat,
tiap-tiap masyarakat atau negara apabila sudah kusut dan kocar kacir, sudah bobrok hingga tidak ada batas antara buruk dan baik, serta haram dan halal, usaha-usaha yang baik diabaikan dan laku kemaksiatan dianggap kesenangan dan biasa dan umum, niscaya Allah membangkitkan para nabi dan rasul untuk memimpin dan membangunkan masyarakat baru yang teratur dan menuju keadilan dan ketertiban, keamanan dan kesejahteraan. Meskipun sekarang ini sudah tidak ada nabi dan rasul lagi, tetapi firman-firman Allah yang disampaikan kepada nabi dan rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih tetap utuh sampai akhir zaman, yang harus dipelajari dan dilaksanakan sehingga dapat melahirkan masyarakat baru itu. Paduka Tuan Kaijo, sidang yang terhormat, pembicaraan saya yang sedikit panjang ini rupanya sudah cukup dan tak ada lagi rasanya yang perlu saya paparkan. Maka saya akan tutup pidato saya ini dengan mendoa kepada Allah, mudah-mudahan negara Indonesia baru yang akan datang itu berdasarkan agama Islam dan akan menjadi negara yang tegak dan teguh serta kuat dan kokoh. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kesempatan berikutnya Saudara Supomo dipersilahkan. Paduka Tuan Kaijo, hadirin yang terhormat, soal yang akan kita bicarakan ialah bagaimanakah akan dasar-dasar Indonesia merdeka. Namun sebelumnya saya hendak mengingatkan pada tuan-tuan pasal 2 Pancadharma yang telah diterima oleh Jo Sangi In, ialah bahwa kita hendak mendirikan negara Indonesia yang merdeka bersatu. Jadi cita-cita ini tepat sesuai dengan corak masyarakat Indonesia yang asli. Lalu bagaimanakah dalam negara hubungan antara agama dan negara? Oleh anggota yang terhormat Tuan Muhammad Hatta telah diuraikan dengan panjang lebar bahwa dalam negara persatuan Indonesia hendaknya urusan negara dipisahkan dari agama. Memang di sini terlihat ada dua paham. Ialah paham dari anggota-anggota ahli agama yang menganjurkan supaya Indonesia didirikan sebagai negara Islam. Dan anjuran lain seperti yang telah dianjurkan oleh Tuan Muhammad Hatta ialah negara persatuan nasional yang memisahkan urusan negara dengan urusan Islam. Dengan lain perkataan, bukan negara Islam. Apa sebabnya saya di sini mengatakan bukan negara Islam? Perkataan negara Islam lain artinya daripada perkataan-perkataan negara berdasar atas cita-cita luhur dari agama Islam. Lalu apa perbedaannya? Dalam negara yang tersusun sebagai negara Islam, negara tidak bisa dipisahkan dari agama. Negara dan agama ialah satu, bersatu padu. Sekarang kita melihat lagi contoh-contoh dari negara-negara lain sebelumnya. Tahun 1924 Masehi ialah negara Islam semata-mata. Semenjak tahun 1924 Turki mengganti sifat negaranya dan bukan menjadi negara Islam lagi. Betul, agama rea Turki ialah Islam. Akan tetapi sebagai negara menurut sistem pemerintahnya Turki bukan negara Islam lagi. Akan tetapi negeri Mesir, Irak, Iran, Arab Saudi, Arabia ialah negeri-negeri Islam. Apakah kita hendak mendirikan negara Islam di Indonesia? Hendaklah kita jangan meniru belaka contoh-contoh negara lain. Akan tetapi hendaklah tuan-tuan mengingat kepada keistimewaan masyarakat Indonesia yang nyata. Tadi saya mengatakan bahwa negara Islam, negara tidak bisa dipisah-pisahkan dari agama.
dan hukum syariah dianggap sebagai perintah Tuhan untuk menjadi dasar untuk dipakai oleh negara. Dalam negara-negara Islam, misalnya negeri Mesir dan lain-lain, yang menjadi soal ialah apakah hukum syariah dapat dan boleh dirubah, diganti, disesuaikan menurut kepentingan internasional, menurut aliran zaman. Dalam Pancadharma pasal 2 yang berbunyi, kita mendirikan negara Indonesia yang makmur, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sekian. Tujuan peperangan Asia Timur Raya ialah Hakoitio atau persaudaraan dari sekalian bangsa manusia. Persaudaraan bangsa manusia punya sudah dimulai dari persaudaraan bangsa-bangsa Asia Timur, dan buat itu terlebih dulu bangsa-bangsa di Asia yang terjajah harus dimerdekakan. Tidak pantas loh jika Nippon yang menjadi pemimpin dan menentukan tujuan hidup kita lebih lanjut. 300 tahun yang lalu saya di Surabaya mendirikan Persatuan Bangsa Peranaan, tetapi ia meninggal semasa masih bayi. Bayi yang meninggal lekas menjelma. Dasar ekonomi tidak akan saya bicarakan. Prinsip ekonomi dengan modal sekecil-kecilnya, mencari untung sebesar-besarnya, membangunkan sirik hati dan rupa-rupa pertengkaran. Dasarnya berbagai-bagai negara yang merdeka ialah hati manusia. Jika hati baik, pikiran pun baik dan melahirkan buah yang baik pula, yaitu aturan-aturan yang baik untuk orang banyak. Hati yang baik itu hati yang jujur dan cinta semua orang sebagai bangsanya, yaitu bangsa manusia. Orang demikian bisa atur beres keluarganya, rumah tangganya, dan selanjutnya negerinya, dan dapat mendatangkan perdamaian dunia serta persaudaraan dari sekalian bangsa manusia. Artinya bangsa Tionghoa sebesar sungai Yangtze. Itu sungai yang paling besar di dalam dunia. Sebab dari itu, pikiran dari pujangga-pujangga Tionghoa melangkah jauh dari batas negerinya, melingkupi seantero dunia dan sekalian bangsa manusia. Tidak mengenal negeri melingkupi negeri atau bangsa-bangsa, tapi satu negeri dunia dan satu bangsa manusia. Buah beribu-ribu pikiran pujangga itu ada wujudnya. Lebih dari 2000 tahun bangsa apa saja masuk di Tionghoa, diterima dengan segala senang hati dan dianggap serta diperlakukan sebagai bangsa sendiri. Satu contoh lagi, banyak orang Tionghoa beli orang Indonesia dan dibawa pulang ke Tiongkok. Banyak diantaranya kembali sebagai orang Tionghoa totok. Orang Tionghoa yang betul cuma kenal satu bangsa saja, bangsa manusia. Lebih dari 15 tahun yang lalu, kurang lebih 70 miliar orang beragama Islam. Hingga bisa dikatakan bahwa Tiongkok adalah negara Islam yang paling besar. Juga agama Kristen bisa hidup damai di sebelah lainnya yang sudah lama di Tiongkok. Partai Tionghoa Indonesia bermaksud supaya peranaan Tionghoa turut berjuang di sebelahnya bangsa Indonesia untuk kemerdekaan Indonesia. 10 tahun yang lalu hal ini dibicarakan di gedung ini. Sekarang saya dapat kesempatan memperingati cita-cita itu.
gagasan Hatta dan Yamin yang dalam konstitusi itu memberi sumbangan sedikit tentang hal sipil dan politik. Tapi pandangan negara yang organisasi sangat berbeda dengan pandangan demokrasi modern yang kita kenal. Kalau kita tawarkan nanti kita selesai paling lambat jam 10, karena yang kemarin hampir sampai jam 11 yang kedua. Jadi kita usahakan jam 10 nanti paling lambat kita akhiri. Ya, Mas Nardi. Moga Mas Nardi sambil teman-teman menyiapkan pertanyaan. Tapi aku sama kang lagi mardika tantangan akeh tunggale isih kajogan mungsuh ambalelo ora katuk wani. Untuk mengawali dialog mungkin kami silakan Bapak Ibu dari sebelah barat, mungkin kalau ada dua penangkap atau dua penanya, silakan. Dari timur ada? Bicara masalah budaya, sikap sekarang ini yang tertera adalah kebanggaan yang tidak nampak seperti makalah Bapak Dendi. Apa yang bisa dibanggakan ini? Tapi boleh pula rumusannya, masih banyak yang bisa dibanggakan. Oleh karena itulah kita mengarah kepada kebanggaan yang akan datang, masih banyak yang bisa dibanggakan. Tapi sikap beberapa puluh tahun ini mengarah kepada kita kaya, tetapi senang kalau mendapat perjuangan meminta. Oleh karena itu saya ingin membaca sajak saya, sabda Ibu Pertiwi. Kalian semua memanggil aku Ibu Pertiwi. Kalian semua putraku, putra bangsa. Apapun warna baju, kemanapun derap langkahmu,
kalian semua sama merasakan cinta di pangkuan Bunda. Kalian semua mencintai aku, cinta Ibu Pertiwi. Semua menyatakan cinta, aku cinta Ibu Pertiwi. Kalian terbuai dalam mimpi, menggiring gelombang derita menuju pantai bahagia. Hutan di tubuhku kau bakar, kau tebang dengan cara itu. Tambang di perutku kau gali, kau hibahkan dengan cara itu. Oh putraku, ibu sakit, ibu menderita. Dalam mimpi mereka menari kegirangan dengan alunan irama konflik dan kerusuhan. Ingatlah putraku, bersatu teguh, bercerai runtuh. Dalam mimpi kalian tertawa sukaria, mendapatkan hasil perjuangan meminta. Ya, meminta belas kasihan. Ibu bertanya, mengapa kalian bersuka cita? Bukankah kalian mesti prihatin menjadi putra bangsa yang dibelas kasihani? Wahai putraku, putra bangsa, bangunlah dari mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toto Sudarwoto dari BKKI DIY akan menanggapi secara singkat saja. Malam ini Bung Karno menangis. Yang pertama, tangisnya adalah tangis bahagia karena di Bangsal ini diperingati dan ajaran Pancasila juga masih diingat oleh bangsa Indonesia, khususnya oleh masyarakat DIY. Namun yang kedua, Bung Karno malam ini juga menangis sedih karena Pancasila sekarang hilang, dihilangkan atau menghilang, entah kemana. Pasca reformasi Indonesia, Pancasila sudah tidak ada yang gubris. Sehingga saya pernah menawarkan di koran-koran kala itu, kalau ada yang menemukan kata Pancasila saja dari pidato entah Pak Lurah atau para pejabat siapapun, saya berani membayar 5.000 waktu itu. Tapi sampai saat-saat waktu itu tidak pernah menang. Dan lahirlah setelah Pancasila dalam tanda petik menghilang, berbagai-bagai kesulitan menimpa bangsa ini, termasuk lahirlah suburnya neokomunisme, terorisme, radikalisme dan sebagainya. Namun kita agak bahagia, sekarang ini ada fenomena menarik. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golkar, yang satu oposisi, yang satu ya katakanlah partai pemerintah, bisa bersatu, dan ini tidak ada di dunia. Dan kalau ini benar bersatunya itu demi Pancasila, alhamdulillah. Namun terakhir harapan kami dengan RUU DIY, saya kaitkan tanpa harus menunggu lahirnya undang-undang itu, kalau DIY bisa memelopori, membuat value tentang perlunya modifikasi P4, karena kita menjadi fobi terhadap Pancasila itu dulu kan karena diindoktrinasi lewat P4, tapi Pancasilanya kan tetap.
Nah, monggonya ada pakar-pakar dari UGM, ada para budayawan, tokoh-tokoh, bagaimana P4 itu bisa dimodifikasikan sehingga dari anak-anak bisa tahu lahirnya Pancasila itu seperti yang kita saksikan tadi karya Mas Haryoso. Nah, ini tantangan kita semuanya. Kepada Bapak narasumber dan ya semuanya, ada beberapa poin dan pertanyaan dan harapan. Yang pertama, Pak, para pemimpin atau para politisi kita itu kebanyakan atau hampir semuanya adalah tamatan universitas, sehingga mereka adalah para akademisi yang mesti saja ketika di bangku kuliah mereka belajar tentang Pancasila. Apa maknanya, apa kegunaannya, apa bahayanya kalau meninggalkan. Namun dalam kenyataannya, dalam era-era pemerintahan ini Pancasila tidak ajak diaktualisasikan, utamanya akhir-akhir ini dalam era reformasi. Untuk itu pertanyaan saya, mengapa jadi begitu? Artinya ilmunya kok tidak diaplikasikan demi kemajuan bangsa dan negara ini. Kemudian yang kedua, Pak, di dalam pelajaran atau di dalam pengetahuan bahwa liberalisme ini merupakan biang dari kapitalisme. Kapitalisme ini menjadi biang atau menjadi penyebab imperialisme, yang ini merupakan musuh bangsa Indonesia sejak diproklamirkan. Namun akhir-akhir ini pemerintah kita, entah itu di eksekutif maupun di legislatif, ini gejalanya menganut ke liberalisme dalam segala hal, sehingga pada prakteknya liberalisme ini adalah tidak sesuai dengan jiwa kepribadian kita. Kemudian yang ketiga, Pak, sebagai contoh tentang liberalisme itu yang merupakan penyimpangan dari Pancasila, menurut saya demokrasi Indonesia itu sekarang tidak sesuai dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, antara lain dengan adanya pilihan langsung, yang saya pikir pilihan langsung itu terlampau riskan, terlampau banyak, dan terlampau mengeluarkan biaya. Nah, untuk itu apakah hal ini tidak merupakan penyimpangan dari sila keempat? Terima kasih. Saya kira saya sepakat tadi yang diusulkan sebagai salah satu metode, salah satu cara. Memang yang paling gampang kalau kita nonton, kita melihat sendiri, dan akal kita akan dengan cepat menangkap iki opo karepe. Jadi itu saya setuju, dan dugaan saya ini adalah pementasan yang kedua, pernah di UGM dan ada rekaman videonya yang bagus. Ya, kalau itu dikirim-kirimkan ke sekolah-sekolah, ke SD kita, ke kantor-kantor kecamatan, kelurahan, apa di mana, lantas ya diantara sekian banyak nonton macam-macam itu diputar sebentar menjadi salah satu cara. Tetapi dari sudut metode pendidikan itu cuma satu dari sekian banyak cara yang bisa kita tempuh. Tapi saya percaya bahwa itu efektif, karena itu saya kira memang perlu difikirkan kalau memang kita ingin mulai dengan Yogyakarta mempelopori, ini bisa jadi ide yang baik. Yang perlu saya tegaskan, saya garis bawahi adalah kita bukan kekurangan pengetahuan tentang Pancasila. Rakyat Indonesia ditanya dari Sabang sampai Merauke pasti punya knowledge tentang Pancasila. Yang kita kurang itu adalah empati kita, rasa kita. Rasa ini yang jauh. Ketika kita ngomong ketuhanan yang Maha Esa, itu nggak ada. Ini apa? Di sini ini apa? Itu tidak nampak.
Waktu kita ngomong persatuan Indonesia sambil kita memaki teman suku yang lain, kita nggak ngerasa bahwa ini jauh. Waktu kita ngomong tentang kebangsaan, tentang persatuan, sambil memberikan nilai buruk kepada mahasiswa yang sukunya lain, agamanya lain, kita tidak merasa itu kesalahan. Jadi ada jarak di antara pengetahuan kita dengan rasa kita. Nah, ini saya terus terang tidak tahu apa metode yang bisa menjembataninya. Mesti kita temukan metodenya sehingga dia menjadi sesuatu yang hidup. Tetapi saya orang yang paling optimis bahwa Pancasila tidak akan pernah mati. Mengapa? Karena dia adalah sebuah ide yang kuat. Penutup dari pertemuan kita malam hari ini, saya menyambut gembira dan saya senang sekali bahwa pertemuan semacam ini dilestarikan untuk membicarakan hal-hal yang perlu kita bicarakan dan menghadapi pembangunan bangsa dan negara ini pada umumnya. Pada malam ini khusus kita membicarakan Pancasila. Ini mohon maaf, saya dengan segala latar belakang saya, yaitu penuh dengan kekurangan dan kebodohan itu sendiri, yang saya temukan itu sederhana sebenarnya. Apapun yang terjadi, yang namanya Pancasila itu sudah kadung ya, sudah kadung kita terima semua, ya. Sudah kadung kita sepakati semua, kita pakai sebagai filsafat. Nah, yang saya ketahui sebegitu jauh yang namanya filsafat itu untuk diterapkan gitu loh, tidak hanya untuk dia awang-awang. Nah, sekarang itu kalau kita sudah bicara filsafat itu sudah wah, seperti layangan putus kabur terus. Nah, ini yang saya temukan. Jadi apapun yang terjadi, bagaimana caranya yang namanya Pancasila itu bisa diajarkan, disebarluaskan atau disosialisasikan, apa istilahnya, kepada semua orang. Mulai dari yang namanya Sutonoyo sampai dengan beliau-beliau yang lain. Saya punya keyakinan apabila yang namanya Pancasila itu sudah diketahui orang banyak dan dilaksanakan, artinya diterapkan di dalam pola hidup kita itu, saya yakin bahwa perilaku bangsa kita sekarang ini tidak seperti ini. Saya nggak tahu kenapa kok bisa seperti ini. Kita sudah sampai pada titik yang paling rendah. Karena apa ya? Tadi khusus mengenai lewat jalur Pancasila, lewat jalur falsafah itu hanya dibicarakan sangat tinggi. Mohon maaf, seukuran saya tidak mampu mengerti, apalagi Sutopawiro. Nah, sekarang upayanya bagaimana caranya semua warga ini dari Sutopawiro sampai yang di atas itu mengerti dan tahu persis bagaimananya Pancasila diterapkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Sekali lagi saya yakin kalau ini bisa betul-betul dimengerti dan dihayati oleh kita semua, yang akan kita temui adalah bahwa perilaku kita tidak akan seperti sekarang ini. Kita seperti seolah-olah tidak punya pegangan sama sekali. Apa yang kita lihat langsung kita capai, apa yang kita lihat langsung kita pegang. Kita tidak punya baju kita sendiri sudah. Nah, ini saya mohon, ini monggo, terutama para pakar, saya mengharapkan supaya ini diperhitungkan, digarap bagaimana caranya. Istilahnya apa, saya itu bodoh nggak ngerti ya, apa sosialisasi, apa pendidikan, apa-apa. Tapi yang penting itu bagaimana yang namanya falsafah Pancasila itu bisa dimengerti ya, oleh semua orang bangsa Indonesia ini dan dikerjakan. Kalau kita bilang dihayati itu terlalu muluk lah ya, dilaksanakan hidup harian gitu aja lah. Yang namanya filsafat hidup itu kan untuk diterapkan.
Ini yang saya harapkan. Jadi monggo melalui pertemuan ini saya senang sekali. Saya harapkan betul-betul ini dilaksanakan dengan baik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dr. Sebandun. Ya, kalau kita simpulkan, saya kira pada halaman 5 ya, pada bagian akhir pidatonya Bung Karno menegaskan tidak ada satu Weltanschauung dapat menjadi kenyataan, menjadi realitas jika tidak dengan perjuangan. Saya kira itu. Bundan sewu badhe matur. Saya mohon bapak-bapak serta ibu-ibu yang saya anggap sudah menjadi komunitas Jogja Semesta ini, ya. Saya sangat, atau kami sekalian, Dewan Kebudayaan dan Dewan Pendidikan, mohon kritik dan saran. Wonten halaman menika ada alamatnya, jadi yang punya email mohon memberikan email ide-ide apa ya yang perlu kita kembangkan, sebab idenya memang baik. Dialog tapi disertai gelar seni yang relevan. Tetapi ternyata juga daya tahan kita nggak mampu lagi mencerna secara baik gitu ya. Yang mau fax monggo faxnya ada, yang mau telepon monggo ya, atau SMS ya. Kami sangat mengharapkan barangkali untuk bulan depan saya dengan Mas Harsoyo merencanakan gelar ini Undang-Undang Dasar 45. Tetapi rasanya kok berat sekali. Barangkali kita cari waktu yang tepat gitu ya. Besok itu kita coba yang cair-cair saja, yang enak gitu ya, tidak terlalu serius. Toh budaya itu juga skupnya banyak sekali. Terus betul-betul saya mohon, kalau toh undangan itu terlupakan misalnya, rawuh saja tiap Selasa wage. Sudah ada palilah dalem kan Gusti utawi juga ugi ngersa dalem. Baik, saya tidak akan memperpanjang. Saya nyuwun doanya Pak Mas Yono, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin.